وأسر المسلمين جملة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا يومكم هذا يوم العيد في سكن القلوب. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الرسول. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فأحمد يا خير الأجيال. اللهم صل الإسلام دين الحياة في الدنيا والآخرة. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah musalla al-mubarak rahimahullah. Pertama sekali marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan senantiasa mengantarkan kita kepada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri. Jamaah salat Idul Fitri Musalla al-Mubarak rahimakumullah. Yang kedua kalinya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada Ramadan kali ini Allah ternyata masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kita mengikuti, untuk kita menjalani. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Musalla al-Mubarak rahimahumullah, bahwa saat ini kita mengalami sebuah masa yang barangkali orang tua kita tidak mengalami masa seperti yang kita alami, yang barangkali nenek moyang kita tidak mengalami sebuah masa yang kita alami saat ini. Dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa yang sudah Allah tentukan sejak masa atau sejak zaman di Lauhul Mahfuz dulu ketika Allah belum menciptakan alam semesta ini. Allah ternyata memilih kita untuk mengalami atau untuk menjalani masa yang begitu berat seperti saat ini. Dan insya Allah kita semuanya sebagai umat yang beriman, kita senantiasa kuat untuk menjalani masa-masa yang sulit atau masa-masa yang berat seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Musalla al-Mubarak rahimahumullah, bahwa pada dasarnya
segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atau segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu adalah bukan terjadi secara kebetulan. Itu adalah bukan terjadi dengan sia-sia, akan tetapi semuanya sudah tertulis, semuanya sudah ada dalam perencanaan, semuanya sudah ada di dalam kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena virus yang sangat kecil, maka semua kalangan saat ini dibuat dalam kabut. Hanya karena virus yang sangat kecil saat ini, maka semua negara di seantero dunia pada saat ini sedang berperang, menganggarkan atau mengalokasikan beribu-ribu triliun dari anggaran keuangan di negaranya masing-masing untuk berperang melawan virus yang begitu sangat kecil ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah musalla al-mubarak rahimakumullah. Begitu hebatnya virus yang satu ini, itulah barangkali yang sudah Allah kirimkan untuk umat manusia pada saat ini di dunia ini. Ternyata kalau kita lihat bahwa makhluk yang Allah kirimkan tersebut yang ternyata membuat semua kalangan di alam semesta ini membuat kalangan kabut, itu adalah virus yang sangat kecil, bahkan 1000 kali lipat lebih kecil dibanding bakteri. Yang bakteri itu sendiri bahkan bisa terjangkiti oleh virus tersebut. Kalau menurut para ilmuwan bahwa virus yang terjadi atau virus yang mewabah saat ini itu besarnya tidak lebih dari 125 nanometer. Apa itu nanometer? Kalau kita lihat dari perbandingannya atau besarannya, ukuran nanometer atau 1 meter itu perbandingannya sama dengan 1 miliar nanometer. Dan satuan atau satu virus saat ini yang sedang mewabah itu besarannya menurut para ilmuwan itu adalah tidak lebih dari 125 nanometer. Ma'asyiral muslimin, jamaah musalla al-mubarak rahimakumullah, jamaah musalla al-mubarak rahimakumullah. Luar biasa. Akan tapi dengan makhluk atau dengan virus yang sekecil itu semuanya saat ini menjadi dalam kabut. Negara yang selama ini menganggap dirinya paling berkuasa di muka bumi justru malah menghadapi sebuah dampak yang paling besar saat ini. Negara-negara Eropa atau negara yang dianggap selama ini paling bersih di Eropa justru malah saat ini menghadapi yang paling besar kena dampak di Eropa. Apalagi negara-negara yang barangkali negara-negara yang miskin berkembang dan sebagainya. Belum lagi perusahaan-perusahaannya. Kemudian karena terdampak adanya wabah pandemi saat ini, maka kemudian begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup bahkan mem-PHK para karyawannya. Anak-anak sekolah dipaksa untuk belajar di rumahnya masing-masing. Orang tua dipaksa juga untuk tidak keluar rumah dan diharapkan untuk bekerja di dalam rumah. Dan baru akan keluar apabila dalam keadaan keperluan yang mendesak. Ma'asyiral muslimin, itulah barangkali gambarannya begitu dampak dari virus yang satu ini yang sudah Allah kirimkan ke muka bumi untuk kita saat ini yang sedang menjalaninya. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu adalah tidak ada kejadian yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan yang terjadi di alam semesta ini itu tidaklah sia-sia. Untuk itu kita sebagai umat Islam, untuk itu kita sebagai umat yang senantiasa beriman, mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya untuk kita saat ini mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari adanya kejadian yang terjadi pada saat ini. Setidaknya yang pertama, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya kejadian saat ini adalah dengan mewabahnya pandemi COVID-19 saat ini, maka
mengingatkan hal itu, kemudian mengingatkan kepada kita untuk kita mengingatkan kita untuk kita memikirkan atau kita menjalani kehidupan yang atau kita untuk kita mementingkan peran pendidikan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, karena semuanya saat ini dilaksanakan serba di rumah, bahkan anak sekolah juga semuanya bekerja atau semuanya belajar di rumah, maka kita semuanya saat ini kita kembali untuk memikirkan akan pentingnya kita di dalam mengurus keluarga kita masing-masing. Dalam hal ini maka peran kita sebagai orang tua, maka peran kita sebagai keluarga, kepala keluarga, maka sangat menentukan mau dibawa kemana arah dari keluarga kita masing-masing. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sendiri, jagalah keluarga kamu juga, jagalah diri dan keluarga kamu kalian masing-masing terhadap siksa api neraka. Yang siksa api neraka tersebut bahannya terbuat dari manusia dan batu-batuan. Yang api neraka tersebut dijaga oleh malaikat yang begitu sangat keras, yang senantiasa malaikat itu senantiasa melaksanakan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, marilah kita sama-sama mementingkan, mengutamakan terhadap keluarga kita masing-masing. Yang barangkali selama ini kita sibuk di luar, bekerja di luar rumah, maka pada saat ini inilah kesempatan yang sangat tepat bagi kita semuanya untuk kita berdekat-dekat atau kita mengakrabkan diri atau kita memikirkan terhadap keluarga kita masing-masing, terutama kepada pendidikan anak-anak kita atau anak keturunan kita yang nanti akan meneruskan generasi kita. Adapun hikmah yang kedua yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari adanya kejadian yang terjadi pada saat ini adalah sepertinya hal itu mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang begitu sangat sempurna yang sudah Allah turunkan kepada umat manusia. Hal itu terbukti bahwa segala sesuatu hal itu sudah ada aturannya atau sudah diajarkan di dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk bisa hidup secara bersih. Bagaimana ketika kita diharapkan untuk senantiasa hidup bersih, sering mencuci tangan. Ketika kita mau makan, kita mencuci tangan. Ketika kita mau tidur, kita diajarkan untuk cuci tangan. Bahkan ketika kita bangun tidur pun, kita diajarkan oleh agama kita, oleh Rasulullah, untuk kita mencuci tangan dan juga yang lain sebagainya. Bahkan saat ini, ketika masa kita saat ini menjalani wabah seperti saat ini, maka di dalam ajaran kita juga diajarkan untuk lebih mengutamakan terhadap nyawa kita daripada kita menjalankan ibadah di masjid barangkali yang itu bisa berdampak barangkali mengancam terhadap nyawa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri Musalla al-Mubarak rahimakumullah. Itulah barangkali begitu hebatnya atau begitu lengkapnya ajaran yang sudah Allah turunkan kepada umat manusia yang ada di dunia ini, yang semuanya sudah lengkap. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan juga telah kucukupkan nikmatku, dan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho bahwa Islam sebagai agama yang lengkap yang sudah diturunkan untuk kalian semuanya para umat manusia. Mudah-mudahan
khutbah yang singkat ini senantiasa banyak memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa segera atau kita kuat menjalani masa-masa yang sulit seperti saat ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa segera mengangkat pandemi atau merajalelanya virus atau merajalelanya wabah penyakit yang sedang berjangkit saat ini di atas atau dari muka bumi atau dari terutama di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.